Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini dan pada hari ini kami dari Yayasan Sa'adatud Dharain sedang menjalani wisata religi ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini kami sedang berada di atas kapal feri yang akan menyeberang atau sedang melintas menyeberangi Selat Sunda dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung. Perjalanan kami dalam wisata religi ini memakan waktu sampai 4 hari, dimulai dari hari ini yaitu Senin tanggal 6 bulan Februari tahun 2023 sampai hari Kamis tanggal 9 bulan Februari tahun 2023. Adapun yang kami akan kunjungi selama kami berada di kota Palembang, di antaranya adalah makam almarhum al-Maghfurlah Kiai Marogan yang merupakan ulama penyiar agama Islam di daerah Palembang. Nama beliau begitu masyhur dan sangat-sangat terkenal di tanah Palembang. Oleh karenanya, ini diantara tujuan ziarah kami di kota Palembang. Kemudian kami juga akan menziarahi makam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang tempat kediaman beliau saat ini oleh pemerintah setempat dijadikan sebagai kampung Arab. Disitulah marga Al-Munawwar berkembang biak hingga saat ini. Dan beliau sebagai orang pertama yang menduduki wilayah Palembang ini dari negeri Hadramaut. Kemudian kami juga akan menziarahi makam Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, yang mana beliau ini seorang ulama, seorang dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di kota Pekalongan, Jawa Tengah, dan dari kecil dididik langsung oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang kita kenal sebagai wali kutubnya Pekalongan. Kemudian dalam usia 7 tahun beliau diberangkatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas untuk belajar ke Hadramaut, dan langsung dibimbing oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtud Duror. 10 tahun beliau belajar di Hadramaut, lalu beliau kembali ke Pekalongan dan berdakwah. Di antara dakwahnya, beliau mengajar di pesantren Al-Khairiyah, di mana di antara murid yang beliau ajarkan yaitu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang menjadi ulama terkenal, masyhur di ibu kota DKI Jakarta. Dan inilah yang kami ingin sampaikan, bahwasanya dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan melahirkan ulama-ulama di daerah Betawi, wabil khusus di wilayah kami yaitu di Kebonanas, Jatinegara. Di antaranya adalah kami punya kakek almarhum Al-Maghfurlah Muallim Kiai Haji Sabdullah bin Haji Ma'in, yang merupakan murid daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Maka dari sinilah kami ingin menyambung sanad keilmuan ketika kami berada di Palembang ini. Dari kami belajar kepada kami punya kakek almarhum Muallim Kiai Sabdullah, dari Muallim Kiai Sabdullah belajar kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan
belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf Palembang, dan dari beliau belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Simtud Duror. Inilah yang kami maksud, bahwasanya keberadaan dan kedatangan kami ke Palembang ini bukan sekedar berwisata atau berziarah, tapi ingin menyambung sanad keilmuan. Mudah-mudahan dengan tersambungnya sanad keilmuan ini akan semakin berkah dan bermanfaat ilmu yang kami pelajari, yang merupakan ajaran dan warisan daripada guru-guru dan para muallim-muallim kami. Amin ya rabbal alamin. Juga kami akan berziarah ke makam kesultanan daripada Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin I, yang merupakan sultan yang pernah memimpin di kota Palembang ini. Itulah ziarah yang akan kami lakukan selama kami berada di kota Palembang ini. Di samping ziarah, juga kami akan melaksanakan atau juga mengunjungi tempat-tempat wisata yang sangat religi. Di antaranya adalah Bait Al-Quran, yang merupakan destinasi luar biasa, hasil karya dari seorang santri yang menulis Al-Quran di kayu yang begitu besar, sehingga membuahkan hasil menjadi Quran raksasa yang hanya ada di kota Palembang ini. Kemudian kami juga akan mengunjungi museum yang dulu merupakan kediaman ataupun istana daripada Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai penguasa daripada Kesultanan Palembang, di mana di antara sultan-sultan di Kesultanan Palembang Darussalam ini memang yang terkenal adalah Sultan Mahmud Badaruddin II, di mana dengan gigihnya beliau melawan penjajah Belanda dan Inggris. Namun karena pasukan penjajah begitu banyak dan datang bertubi-tubi, akhirnya beliau pun dan pasukannya mengalami kekalahan. Lalu beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate, Maluku Utara, hingga akhirnya wafat dan meninggal di Ternate, Maluku Utara. Oleh pemerintah Indonesia, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1984 oleh Presiden Soeharto, dan gambar beliau pun diabadikan menjadi gambar dalam pecahan uang 10.000 yang terbit pada tahun 2005. Inilah jejak perjuangan pahlawan kita Sultan Mahmud Badaruddin II. Kemudian kita juga berkunjung ke Museum Bala Putra Dewa. Tentu orang bertanya, Bala Putra Dewa itu siapa? Bahwasanya sebelum berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang ini dulu ada kerajaan bercorak agama Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya. Di antara raja-raja Sriwijaya ini yang paling masyhur ataupun membawa Sriwijaya menuju ke gemilangan, kejayaan dan kesejahteraan, yaitu ketika Sriwijaya dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Raja inilah yang berkuasa dengan baik dan membawa Palembang ataupun Sriwijaya menuju negeri yang sangat sejahtera. Maka nama beliau pun diabadikan menjadi nama museum yang akan kita kunjungi nantinya, yaitu Museum Bala Putra Dewa. Namun yang unik dari Museum Bala Putra Dewa ini, bahwasanya museum ini menyimpan benda-benda kuno yang ada pada masa kerajaan Sriwijaya. Tapi yang unik bukan sekedar benda-benda kuno, tapi di situ juga tersimpan hasil karya ulama kita yang memang menjadi hasil karya klasik, yaitu hasil karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, di mana hasil karyanya sebuah kitab yang berjudul Siyarus Salikin, dan kitab itu diabadikan di museum tersebut, dan nama beliau pun diabadikan di nama museum tersebut. Inilah yang menjadi kebanggaan kita umat Islam, bahwasanya bukan hanya benda-benda klasik semacam batu, prasasti dan lain sebagainya, tapi juga hasil karya ulama kita pun ikut dihadirkan di Museum Bala Putra Dewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi almarhum al-maghfurlah Syekhna Murabbi Ruhina
Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Allah ampuni dosa kesalahan beliau, Allah beri manfaat ilmu beliau dunia dan akhirat, dan semoga kita yang mempelajari kitab-kitab beliau juga diberikan manfaat dunia dan akhirat. Inilah kunjungan kita ke Palembang selama 4 hari, mudah-mudahan berkesan dan memberikan manfaat serta hikmah yang sebaik-baiknya. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkahi kita, dan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan dalam perjalanan kita ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.